Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil kebijakan pembelajaran secara daring alias online hingga 4 September mendatang. Kebijakan diambil untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi yang diperkirakan masih akan berlangsung. Tak hanya sekolah, sejumlah kampus juga mengambil kebijakan yang sama. Ada laporan Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana selengkapnya. Saudara, seluruh satuan pendidikan di Kota Makassar akan melakukan pembelajaran secara daring dari rumah. Kebijakan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar mengingat antisipasi terjadinya aksi demonstrasi susulan di Kota Makassar. Dan saat ini saya sudah berada di SMP Negeri 6 Makassar untuk melihat secara langsung bagaimana proses daring yang dilakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMP Negeri 6 bersama dengan Pak Ajusman dan juga Pak Warham. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Ajusman terlebih dahulu. Pak Ajusman, boleh diceritakan bagaimana proses belajar daring yang ada di SMP Negeri 6 Makassar, Pak? Silahkan. Terima kasih. Sejak kita tahu pengumuman bahwa akan diadakan sekolah daring, maka kita sebagai pelaksana sekolah dan kepala sekolah rapat dan kita berunding. Kita sampaikan bahwa anak kita tidak bisa lagi ke sekolah tanggal 1 sampai tanggal 4, jadi dilaksanakan pembelajaran di rumah. Jadi semua guru sudah dipersiapkan dan disampaikan bahwa akan belajar online di rumah masing-masing. Dengan menggunakan nanti aplikasi yang ditentukan oleh sekolah yang disampaikan melalui grup WA dan pengumuman resmi melalui ke orang tua. Jadi sudah ada penyampaian melalui sosial media Pak ya kepada guru, orang tua dan juga siswa. Oke, lantas kemudian apakah sekolah sudah memiliki sistem atau platform khusus untuk pembelajaran daring sehingga kemudian transisinya bisa berjalan lancar Pak Warham? Terima kasih Bu. Sebenarnya kami sudah mengantisipasi di hari sejak dikeluarkannya edaran dari Dinas Pendidikan bahwa kita akan sekolah daring. Dan alhamdulillah di sekolah kami itu sudah beberapa platform yang sudah kami pakai, diantaranya itu adalah Microsoft Teams, ada Google Form, ada Google Classroom. Itu semua kami optimalkan dan guru-guru alhamdulillah saat ini sedang mengajar di platform-platform itu. Dan dari 33 kelas yang saat ini sedang belajar, itu memang kami mengandalkan adalah para koordinator. Ya, koordinator yang ada pada guru dan koordinator yang ada pada siswa. Dan alhamdulillah sejak pagi tadi jam 7.30 dari kemarin itu, dari Senin dan hari ini, itu pembelajaran berlangsung dari 7.30 sampai jam 15.30. Itu pun juga masih ada saja beberapa kendala-kendala yang kami hadapi. Tapi alhamdulillah dengan turun aktifnya para wali kelas, mengedukasi, mendampingi perwaliannya sehingga pembelajaran dari pagi sampai sore itu kita bisa optimalkan dengan baik, saya pikir itu. Baik, saya kembali ke Pak Jusman. Pak Jusman, lantas bagaimana kemudian sekolah memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran meski tidak berada di kelas, Pak? Kita berharap bahwa anak-anak semua ikut pembelajaran dan ikut aktivitas. Dia itu biasanya dia mengabsen lewat Google Meet-nya atau Classroom, jadi dan dipastikan memang dia hadir dan dia mengerjakan tugas. Karena kita tidak menginginkan bahwa anak-anak itu pada saat ini dia bisa kemana-mana, tapi kita tetap belajar seperti hari-hari biasanya. Cuma mungkin dalam bentuk perbedaan karena ada online, jadi kita absen terus, pantau terus, dan kita selalu berada di sekolah memastikan bahwa pembelajaran itu tetap berlangsung. Oke. Pak, mungkin harapan atau pesan yang ingin Anda sampaikan baik kepada orang tua dan siswa, Pak, silahkan. Yang kita harapkan bahwa keadaan ini kembali normal dan kita bisa masuk kembali dan kita berharap begitu dan kita harapkan anak tetap belajar senang dan berbahagia melaksanakan kegiatan di sekolah di rumah masing-masing dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru dan kita berharap minggu depan bisa normal kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Jusman dan juga Pak Warham sudah bergabung bersama kita dan saudara, tentunya kita semua berharap agar situasi dapat kembali kondusif sehingga para siswa, para siswi dan juga guru bisa kembali melakukan proses belajar mengajar secara normal kembali. Saya Linda Wirawan, Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.